Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih sama saya Faisal Kamal, masih juga dengan Mas Ili. Kita ngelanjutin di part 2. Mas Ili, tadi kan Mas Ili nanya tentang jodoh ya? Jodoh di kita. Ya, aku merasa kamu datang dari Jakarta ke sini, aku merasa jodoh banget sama kamu. Ya. Terus Mas Ili nanya ke aku, iya. Jodoh nggak salah? Aku lebih jodoh lagi Mas Ili. Aku lebih jodoh lagi karena dengan aku belajar di komunitas ini di Semarang, aku ketemu bagaimana cara ngedidik diriku menjadi seorang kepala keluarga, mendidik anak-anakku, bagaimana nemuin sebuah tempat komunitas bareng sama istriku Mela, kami ya berjodoh satu tempat ada di sini. Jadi ya lebih jodoh dari yang apa yang Mas Ili rasain, karena Mas Ili kan banyak tuh ketemu jodoh dengan beberapa teman-teman di komunitas sebelumnya. Mas Ili, aku malah pengen izin tanya nih ke Mas Ili. Mas Ili, ini kan hari ini Mas Ili punya sebuah komunitas, terus ide dari komunitas ini tuh sebenarnya Mas Ili dapat ide dari guru sebelumnya, atau sebenarnya ini ide yang Mas Ili kawal sampai hari ini bisa jadi, dan bagaimana kok bisa sepanjang ini umur komunitasnya Mas Ili? Iya, itu bimbingan alam aja sih, Sal. Iya, enggak. Artinya ketika aku berproses jadi seorang pebisnis tahun berapa ya? Tahun 93, 94 aku mulai usaha. Itu mengawalinya juga tidak dengan ilmu yang baik, tidak dengan ilmu sekolahan, apalagi punya pengalaman bagus, enggak juga. Tapi karena aku memang terus ada pepatah bebasnya Rasulullah ngomong gini, sederhana banget, tapi ini jadi menarik sih aku. Berjalan sajalah, di tengah jalan kamu akan ketemu jalan jodohmu. Oh, jodohmu. Nah, seperti yang kamu bilang tadi, aku bertanya kepada kamu, Sal, aku merasa sangat berjodoh dengan dirimu ketika datang dari Jakarta susah payah datang ke Semarang yang medan ruangnya sudah pesisir, tempatnya panas, kan kayak gitu, Sal. Tapi rupanya aku lihat kamu menikmati proses itu. Nah, balik lagi, kamu merasa itu menjadi jodohmu juga. Alhamdulillah, aku bersyukur. Sama juga ketika pertanyaanmu kepada aku soal bagaimana komunitas ini dibangun. Komunitas ini dibangun karena soal perjodohan. Di mana ketika aku tadi mengutip kata Rasulullah itu, berjalan sajalah, di tengah jalan kamu akan ketemu jodohmu. Ternyata begini, Sal. Semua orang bisa melakukan itu. Semua orang tanpa terkecuali. Ini soal motif aja, soal motif setiap manusia, setiap orang kepingin menuju ke titik apa. Nah, yang disebut kata jodoh menurut aku adalah titik apa itulah yang sebenarnya yang harus kalau aku bilang digemateni, diloyalitasi, diimani gitu. Nah, proses ketika aku membangun komunitas ini dari tahun aku bisnis dari tahun 94, kemudian berproses jatuh bangun. Ya. Mungkin ya aku sedikit lah, nanti kapan-kapan kita kupas di satu cerita khusus gitu ya. Bagaimana aku pernah di titik nadir, bahkan tidak bisa makan, hutangnya luar biasa banyak itu. Makan sehari cuma 2 kali, anak sudah 2. Nanti kapan kita cerita itu. Tapi intinya gini, ketika tahun 2002 lah, sekitar tahun 2002 aku berproses mungkin bisnis 5-6 tahun, aku merasa enak nggak sih kalau misalkan orang bisnis terus menerus seperti halnya ngurusin 100% apa yang kita lakukan dan pendapatan itu untuk kita. Aku membayangkan, nggak enak ya? Nggak enak malah. Nggak enak, 100% sendiri itu malah nggak enak. Nggak enak, karena persoalannya kan ditanggung sendiri. Nah, kalau hasilnya ditanggung sendiri itu kan jelas, tapi kalau persoalan, aku kebayang seperti teman-teman, kalau aku banyak belajar ya, aku belajar di banyak tempat, salah satunya di multi level marketing. Terus aku mentwist kata-kata marketing itu menjadi manusia. Bisa nggak? Aku sedang bertanya kepada diriku pada saat itu. Kemudian aku mengganti itu multi level manusia. Bisa nggak? MLM tapi multi level manusia. Ya. Ketika manusia itu aku ganti, muncullah ide baru. Ide yang dari aku ketika kenapa enggak ya ketika aku punya 100%, dan itu perjalananku. Ada namanya, aku nggak mau sebut orangnya. Ada kawan yang aku percaya di dalam bisnisku itu, aku sudah punya sampai dengan 9 karyawan waktu itu di awal-awal.
aku lihat satu kawan ini sangat menguasai bisnis yang aku miliki itu. Aku sesederhana berpikir, kenapa ya nggak aku berbagi rezeki sedikit, kasih saham mereka 15 sampai maksimal 20%, gaji aku naikin, aku perbaiki dari fasilitas, tetapi 100% aku nggak ngerjain pekerjaannya. Kebayang nggak? Iya. Sekarang kan kamu lakukan seperti itu. Hari ini kan kamu di PT Karyana mulai belajar nih bagaimana sistem itu dikembangkan. Berangkatnya dari situ. Artinya aku nggak ada guru, nggak ada orang yang bimbing. Ternyata bukan berarti aku nggak ada guru, karena alam itu sebenarnya atau sejatinya begitu kita membuka diri apapun di dalam rasa penerimaan kita, itu tuh Tuhan itu kasih ilmu ya apapun udah. Based on experience ya Mas Ili. Berjalan, yang tadi Mas Ili bilang, berjalan, ketemu semua ilmu-ilmunya, makanya hari ini jadi seperti itu. On proses Mas Ili yang ngejalanin sendiri, bersama membagi tadi, bersama dibagi dengan orang-orang di komunitas. Iya, berbagi saham toh. Berbagi saham. Ya. Sampai sekarang total kan kita sama-sama ngerasain betapa kita punya saham 25% aja udah sangat banyak loh. Banget, karena kenapa? Kita ada gaji, ada sisa hasil usaha, nanti ada fasilitas entertain dan sebagainya. Kan udah gede lumayan. Lah bayangin kalau kita ini juga membangun bisnis, katakanlah 5 bisnis, 6 bisnis. Kita di situ juga jadi apa? Ketika bisnis kita udah jalan, kita kan dipercaya jadi konsultan dong. Betul. Tapi di bisnis kita sendiri dapat lagi gaji. Coba bayangin kalau kita nggak usah mengharapkan dari SHU, sisa hasil usaha, dari dividen maksudnya, tapi juga hanya dari tiap tempat ketika kita punya usaha sendiri, kita dibayar karena kita punya gaji profesi. Nah, bayangin tak dirimu sekarang sudah punya ya 1, 2, 3, pelan-pelan kan bertumbuh. Karena lama-lama kan banyak. Aku membayangkan sesimpel itu aja. Nah itu yang membimbing ya alam, ya lingkungan, ya siapapun ya guruku. Kayak gitu sih Sal. Jadi proses perjalanannya memang tadi Mas Ili bilang diimani, diimani prosesnya, terus membagi sistemnya dengan yang tadi Mas Ili bilang, pertama ada orang yang kerjanya udah bagus banget based on karyawan, akhirnya dibagi kepemilikan sama Mas Ili, sampai akhirnya tadi Mas Ili bilang udah nggak perlu 100%, dibagi sahamnya, habis itu Mas Ili udah mulai memikirkan usaha yang lain, membagi lalu bisa pindah ke usaha lain. Hari ini jadi ada banyak dong usaha Mas Ili. Iya, alhamdulillah. Pokoknya bisa makan, bisa cukup, nggak usah mikir susah payah itu nggak kerja. Nggak, tapi gini Sal, bukan berarti aku itu nggak sibuk loh. Tetap sibuk. Lah kan badannya nggak sibuk, otaknya kan bergerak terus. Mikir terus ya Mas Ili. Makanya kalau aku melihat sekarang diriku itu, aku tuh kapan berhenti ya? Kapan kepingin pensiun ya? Ternyata nggak ada. Kepalanya mikir terus, walaupun badannya santai, kelihatannya slow. Slow. Tapi mikir terus. Yang dipikirin apa Mas Ili? Iya banyak mikirin ya. Kalau dulu sempatlah mikirin kamu sebentar gitu. Alhamdulillah kamu punya anak dan kemudian kamu mikirin dia agak sedikit banyak. Tapi kan aku tetap mikirin dia. Anakmu yang datang baru itu. Terus kan prinsipnya multi level manusia kan kayak gitu. Kebayang Mas ya? Terus bertingkat. Lah kan nggak ada lapis. Lah kalau apa teori yang sekarang dipakai teman-teman yang pada ponzi itu, namanya? Skema ponzi. Lah di sini kan ini lebih jahat dari skema ponzi malah. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya. Malah lebih jahat toh. Iya, secara teori ngomong jahat lebih nggak ada ujungnya ini ya. Tapi kan ada satu hal. Aku pun sekarang mau dikasih saham berapapun aku ngikut. Mau kasih saham 10%, 5% ngikut. Dan alhamdulillah mereka ya tahu diri teman-teman, kalaupun aku dikasih saham sedikit, aku tetap masih digaji. Ya kan? Tetap banyak kan? Tetap dapat terus pendapatan. Ya aku berharap sih sama sih ketika dirimu eksplorasi komunitas ini di jaringan rumah usaha, ya kamu berhak melakukan hal yang serupa dengan yang saya lakukan, dan kamu berhak mendapatkan hasil yang sama atau bahkan lebih dibanding aku. Dan itu sangat fair. Sangat fair bekerja sama dengan komunitas, karena akhirnya semua saham dibagi, karena bukan tentang berapa besar sahamnya, tapi tentang yang tadi aku bahas di awal masih tentang seduluran yang akhirnya makin banyak, makin besar, keluarga-keluarga yang akhirnya ngumpul.
ngomong kampung tadi, akhirnya bener-bener deep nemu orang-orang yang kerja sama bareng, bisnis bareng, tapi keluarganya ngumpul bareng. Ya, coba kita kembangin teori ini, Sal. Kayak dirimu kemarin yang sesi pertama itu atau part pertama kamu bilang coba satu anak aja harus diurusin sekampung. Iya, bener, dan kita lakukan kan di komunitas. Benar. Contohnya misalkan bisa jadi putramu lah, Husin. Memang yang ngajarin kamu, memang ngajarin cuma istrimu kan enggak juga. Betul. Memang anakku diajarin cuma aku, diajarin oleh istriku enggak juga kan. Bener. Gurunya kan banyak. Dan kita ini enggak perlu apa istilahnya import dari tempat lain di luar komunitas, dan itu enggak pernah bisa selesai. Dan utamanya sedulurannya itu nggak pernah rampung. Kan sekarang sedulurmu tambah banyak. Tambah banyak, Mas. Dan seduluran nggak cuman seduluran. Nah, gini nih, aku tambahin konsep seduluran. Misalkan ngomong seduluran, Sal. Kebanyakan orang Jakarta, metropolitan maksudnya. Sorry ya, aku nggak secara umum gini, nggak cuman metropolitan, dimanapun. Kota-kota mapan lah ya. Iya, dimanapun di dunia ini. Rata-rata orang yang kata seduluran itu di tempat kita ini menjadi berubah, misalkan gini, dia seduluran sak duitnya ya, atau seduluran seuang-uangnya seduluran kita. Di tempat lain mungkin seperti fisiknya seduluran, seperti berbaik hati, tetapi persangkaannya tentang uang bisa berbeda loh, Sal. Di kita enggak loh. Masalah uangmu itu masalahku juga. Sekalipun kamu datang baru itu menjadi masalah yang disepakati bersama, yang disikapi atas kemungkinannya kan gitu. Untuk harus ada solusi-solusi yang mungkin harus terjadi, harus seperti apa. Wah, kebayang nggak? Berarti sudut pandangmu sekarang. Ngomong jodoh itu nggak cuma sekadar ketemu langsung jadinya, Mas Ili. Proses panjang sampai tadi Mas Ili bilang seduluran, sak uang-uangnya, sak problem dari bagian anggota bisnis kita ya berarti jadi masalah semua pemilik saat itu. Ya, berarti artinya bahwa ternyata hasil dari kata kunci perjodohanmu kepada komunitas ini, kepada diriku dalam hal ini adalah ternyata apa, Sal? Usaha keras dari dirimu sendiri yang mau menerima kekuranganku yang suka mendelik melototin kamu gitu. Itu kan, Sal, ya? Benar nggak sih? Benar-benar tadi ya kita bahas ya. Kita bahas tentang usaha keras, tapi perjodohan ya usaha kerasnya, effortnya. Iya, ntar kayaknya gini, Sal. Ini kan cukup nih waktunya nih. Ntar di part ketiga ajak istrimu, Sal. Jadi kita ngobrol sekalian apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh Mela istrimu itu, apakah sama dengan apa ya yang kamu rasakan di dalam community ini? Karena dia sudah menjadi bagian community juga. Gitu kan? Bisa dapat sudut pandang lain, Mas Ali. Kayaknya gitu, Sal. Cerita tentangku. Ini kita udah cukup atau udah lumayan ya, Sal? Cukup ya? Udah berapa, Sal? 13 menit, Sal. Cukup ya? Cukup dulu ya? Cepet ya, Sal, waktunya ngobrol gitu. Karena kamu licin, aku mungkin ya licin juga kali ya, Sal. Kita licin semua, aku nularin masih licin. Nggak licinin masih lah. Oke, teman-teman, part 2 kita tutup dulu. Nanti kita akan lanjut ke part 3-nya. Terima kasih banyak sudah bareng sama kita. Ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.